Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali berjumpa dalam Inspirasi Pagi pada hari ini. Hari ini saya beri judul Even Though, atau bahasa Indonesianya meskipun atau walaupun. Sebuah kata yang kalau kita ingin bertumbuh dewasa dalam Tuhan, suka atau tidak suka, atau ngerti atau tidak ngerti, kita harus mengalaminya. Ada satu ayat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sebuah ayat firman Tuhan yang sudah sangat familiar buat setiap kita. Dikatakan begini Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud memakai kata sekalipun di sini. Artinya apa Bapak Ibu? Suka atau tidak suka, kita harus melewati ini. Kita harus berjalan di sini. Nah, yang menarik juga di sini Bapak Ibu, Alkitab memakai kata berjalan. Yang artinya apa? Harus ada progres. Yang artinya kita nggak boleh diam. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, kita nggak boleh mengasihani diri Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap berjalan. Mungkin terseok-seok, mungkin ada pepatah yang mengatakan one step at a time. Yang penting ada sebuah progres yang terjadi. Ada satu lagi firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, ayat ini juga memakai kata yang sama Bapak Ibu, yaitu apabila. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu kata yang dipakai bukan if. Kalau kata if itu jika. Sebuah kata yang sifatnya kondisional. Tapi kata yang dipakai di sini adalah when. Artinya suka atau tidak suka, ya kita harus lewatin. Kita harus lewatin api, kita harus lewatin air. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ini Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya mau kuatkan buat setiap kita, dikatakan seperti ini. Waktu kita menyeberang melalui air, Tuhan menyertai kita. Waktu kita melalui sungai-sungai, kita akan tidak akan dihanyutkan. Apabila kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, waktu saya merenungkan ayat ini, saya teringat dengan tokoh Alkitab. Di mana benar-benar ngalamin ayat ini. Ngelewatin api, bahkan di dalam api, tetapi tidak terbakar. Ya, setiap kita pasti tahu. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana di depan dapur perapian, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, itu dapur perapiannya sudah ada. Sudah menyala. Dan mereka berkata, kami tidak akan menyembah patung yang raja dirikan. Karena kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Ini sesuatu yang buat saya, ya kita akan semua ke sana lah. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Hari-hari ini, ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan dan jawaban tidak kunjung datang, pengabulan itu tidak kunjung, Tuhan menjawab, tapi mungkin jawabannya mungkin no atau mungkin tunggu. Nah, waktu itu terjadi, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita mulai down, mulai kita malas-malasan, mulai kita baper? Nah, Bapak Ibu, saya mengalami hari-hari ini di mana penghasilan saya berkurang 50%. Karena ada satu dan lain hal, anak les saya tidak melanjutkan kembali. Secara manusiawi, saya bisa, yaudahlah kerjaan seadanya aja. Nggak usah ini ya biasa aja. Tapi itu saya tidak lakukan Bapak Ibu. Saya tetap maksimal di dalam pekerjaan saya sebagai sekretariat. Saya tetap all out, saya tetap memberikan yang terbaik. Sekalipun keadaan berubah. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah ketika kita berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mau, kita masih tetap maju di dalam Tuhan? Saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.